Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa, mendoakan teman-teman kita yang mengalami musibah banjir. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami untuk bersama beribadah walau hanya dari rumah. Secara khusus kami mau berdoa untuk teman-teman kami, untuk para pelayan sekolah minggu, dan untuk semua orang yang mengalami musibah banjir. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberi pengharapan, Tuhan senantiasa memberi kekuatan, sehingga bisa mengatasi masalah ini dengan baik. Terima kasih ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Stop! Kembalikan tas itu. Siapa kamu? Aku Superkoman. Perbuatan kamu itu tidak baik. Tuhan tidak suka. Berjanjilah kamu tidak akan mengulanginya lagi. Karena perbuatan kamu merugikan orang lain. Baiklah, Superkoman. Saya berjanji, saya tidak akan melakukan perbuatan ini lagi. Saya minta maaf. Ini tas saya kembalikan. Tuhan memberkati. Superkoman, terima kasih. Lain kali, hati-hatilah. Baik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama lihat ya video di awal. Ada apa sih Mbak Wuri di videonya? Videonya tadi ada tentang seorang yang mau melakukan hal yang tidak baik. Bahkan dia sudah melakukannya tadi. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi, Mbak Wuri tadi melihat dia adalah Superkoman. Nah, Superkomannya tadi dia melihat tuh ada orang yang mau melakukan perbuatan yang tidak baik. Terus dia ngasih tahu sama orang tersebut. Mbak Wuri mau nggak jadi seperti orang yang mana? Mbak Wuri mau jadi Superkoman. Superkoman yang tadi kan sudah mengingatkan. Dan yang orang melakukan hal yang tidak baik tadi, dia berjanji untuk akhirnya tidak melakukannya lagi, Mbak Wuri. Oh gitu, dia berjanji sama siapa? Sama Superkoman dan juga sama Tuhan dong. Kenapa dia berjanji sama Tuhan? Karena melakukan hal yang tidak baik itu kan sebenarnya nggak boleh, Mbak Wuri. Oh gitu. Tuhan nggak suka orang Tuhan nggak melakukan suka, hal iya. yang tidak baik. Nah, sama nih adik-adik. Hari ini kan kita ceritanya juga tentang bagaimana kita harus menepati setiap janji yang kita sudah buat. Sama seperti Tuhan Yesus juga yang telah berjanji kepada anak-anaknya, kepada kita semua untuk tetap selalu menepati setiap janji yang dia lakukan. Jadi Tuhan Yesus itu selalu menepati janjinya. Iya dong. Oke, berarti aku juga mau seperti Superkoman yang sudah mengingatkan tadi, dan aku juga mau seperti Tuhan Yesus yang selalu menepati janji. Tapi aku bisa nggak nanti menepati janji sama, misalkan aku janji sama Mbak Yanti. Ya. Kalau sudah janji, berarti aku harus tepati gitu ya? Iya benar dong. gitu. Adik-adik juga. Oke. Karena
dari Tuhan sudah berjanji sama kita, gak akan pernah membiarkan kita sendirian. Kita juga harus berjanji. Nah, kalau kita sudah berjanji, kita juga bertanggung jawab untuk menepati setiap janji yang kita sudah buat. Oke deh, kalau gitu aku mau deh. Mau seperti Supercommand, mau seperti Tuhan Yesus yang mau menepati janjinya. Yes, oke deh. Sekarang kita mau sama-sama mulai sekolah minggu Oke, kita mulai. Yuk, adik-adik kita mau mulai sekolah minggu kita. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Apa Mbak Yanti? Hari ini harinya Tuhan. Karena ini setiap hari adalah harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat harinya Tuhan, hari Sabtu harinya Tuhan. Hari Minggu semua harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke adik-adik, masih berdiri, kita masih akan memuji Tuhan dengan lagu yang sangat gembira nih lagunya. Apa itu? Kasih Yesus, karena Yesus selalu mengasihi kita. Yuk. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Oke adik-adik, sekarang kita duduk.
kita mau minta pertolongan Tuhan, kita mau berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, kita mau pujikan Hatiku Siap. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini, pada saat ini, kami ingin beribadah sekolah minggu secara online. Tolong berkati kami ya Tuhan, agar ibadah ini dapat berjalan lancar. Terima kasih. Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari bersama-sama kita siapkan hati agar kita bisa mendengarkan firman Tuhan lebih baik, lebih fokus. Duduk yang baik, mari sama-sama kita menyiapkan hati sambil memuji Tuhan dengan pujian Firman Tuhan ku dengar. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Pasti semuanya sehat.
Nah, sekarang sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa yuk. Lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah bangun pagi dan tadi sudah memuji nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami agar kami bisa mengerti firman yang akan disampaikan oleh Mbak Puji. Mampukan Mbak Puji untuk menyampaikan firman-Mu dan campur tangan-Mu dalam penyampaian firman ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kenapa sih sekarang Mama begitu? Aku sebel. Hai Risa, kamu kenapa sih? Kok gerutu-gerutu, sebel-sebel? Kenapa? Ada apa? Ada Bude. Sekarang itu Mama begitu deh. Ya Mama kenapa? Masa aku sebel. Tadi disuruh beresin tempat tidur. Terus beresin mainan. Terus Hai, beberapa hari yang lalu kamu janji sama Mama, katanya mau beresin tempat tidur habis bangun tidurku, terus bereskan tempat tidur. Terus kamu juga janji. Iya, aku tahu. Tapi kan MALAS. iya, udah tahu aja. Ya nggak boleh begitu dong. Kamu ingat nggak cerita di Alkitab di Kejadian 9 ayat 8 sampai 17? Tentang apa? Allah berjanji kepada Nuh dan keluarganya. Itu terjadi setelah air bah tuh terjadi. Air bah? Apa itu air bah? Apa sih? Air bah itu banjir, airnya tinggi sekali. Sampai gunung-gunung, pohon yang paling tinggi, Airnya menutupi gunung-gunung dan pohon yang tinggi. Jadi semua yang hidup mati. Waduh, kasihan sekali. Kenapa begitu? karena orang-orang tidak taat, ngomongnya kasar, suka nyakitin, juga suka mukul-mukul. Tapi Nuh dan keluarganya taat ketika Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera yang besar sekali. Dia taat loh, Pak, marah-marah dan dengan senang hati, dengan senyum dan bermuka gembira. Bahtera itu perahu yang besar. Iya kan? Ya betul sekali, hebat, Risa hebat. Nah, setelah bahteranya udah jadi, Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera itu. Juga binatang-binatang sepasang-sepasang. Lalu setelah itu hujan turun deras sekali selama lebih dari 40 hari. Hujan turun itu tuh seperti itu air turun. Air hujan. Waduh. Jadi hujannya lama sekali. Hujannya sekarang deras tuh. Seperti di rumahnya Zena. Hujannya deras selama 3 hari. Terus rumahnya kan tingkat. Banjir. Airnya sampai naik ke tangga gitu. Nah, iya. Tapi kalau waktu Nuh itu ada banyak menutupi semua yang ada di bumi ini. Sampai akhirnya perahu itu, bahtera itu terombang-ambing di atas air. Lalu lama sekali Nuh dan keluarganya tetap di perahu, tetap di bahtera. Terus gimana dong? Dia kelaparan nggak? Enggak, Tuhan Nuh sudah siapkan makanan. Setelah itu bahteranya airnya sudah surut. Lalu Nuh keluar dari bahtera itu. Tuhan bilang ke Nuh, aku mengasihi kamu, mengasihi bumi ini. Jadi aku janji, aku tidak akan menurunkan air bah. Tidak akan menurunkan air bah. Tapi kok masih suka ada banjir? Itu kan air bah.
air bah itu airnya banyak menutupi yang ada di bumi ini. Beda antara bah dengan banjir. Oh gitu, ya, aku ngerti. Terus gimana? Terus Allah bilang, aku akan menaruh busur di atas awan. Aku menaruh busur di awan. Itu merupakan janji aku dan bumi. Jadi Tuhan meletakkan busur di awan, dan itu merupakan janji Allah pada Nuh dan bumi ini. Tapi bukan hanya untuk Nuh, untuk kita juga. Sekarang kalau habis hujan kita lihat di awan, ada apa? Itu tuh pelangi yang warnanya merah, kuning, hijau. Yap, hebat. Risa hebat. Nah, itu merupakan janji Allah. Kalau Allah melihat pelangi itu, dia ingat, dia janji tidak akan menurunkan air bah. Dan Allah selalu menepati janjinya. Jadi Allah nggak pernah bohong. Yap, betul. Allah selalu menepati janjinya. Nah, Risa mau nggak menepati janji? Gimana ya? Kalau anak menepati janji, dia harus melakukan apa yang diucapkan. Itu namanya anak yang bertanggung jawab. Itu membuat mama papa senang, Tuhan senang. Ya sih, aku udah buat Tuhan sedih ya. Jadi aku mau bertanggung jawab. Iya, aku mau. Nah, gitu dong. Itu namanya Risa hebat. Nah, kamu kan udah jadi anak yang hebat. Mau bertanggung jawab, menepati janji. Ada ayat hafalan nih. Ayat hafalan? Hafalan dari mana? Dari kitab Mazmur 89 ayat 34a. Aku tidak akan melanggar perjanjianku. Ayo Risa, coba. Bisa? Gampang. Aku pasti bisa. Mazmur 89 ayat 34a. Aku tidak akan melanggar perjanjianku. Aku bisa. Hebat Risa. Coba adik-adik, teman-teman di rumah juga ya. Kita sama-sama ya. Mazmur 89 ayat 34a. Aku tidak akan tunggu. Mazmur 30. Tunggu. Hai Risa, kamu jangan buru-buru. Konsentrasi Risa. Iya, Risa konsentrasi ya. Iya, aku mau konsentrasi. Ayo sama-sama teman-teman. Mazmur 89 ayat 34a. Aku tidak akan melanggar perjanjianku. Nah, jadi aku ya, Mbak Puji, Risa, adik-adik dan semuanya jangan pernah berbohong, tapi harus selalu menepati janji. Tadi di ayatnya, aku itu Tuhan. Tuhan tidak akan melanggar perjanjiannya. Tuhan selalu menepati janjinya. Iya, aku mau menepati janjiku seperti Tuhan. Nah, gitu dong. Sekarang kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa sama-sama teman-teman. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus agar kami bisa menjadi anak yang bertanggung jawab dan menepati janjinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Ayat emas kita kali ini diambil dari Mazmur 89 ayat 34. Demikian juga bunyinya. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Adik-adik, tadi kita di awal sudah melihat video. Ada si jahat atau dia tidak baik. Dia berjanji kepada Superkoman untuk melakukan yang baik. Lalu di cerita kita hari ini juga Tuhan Yesus sangat baik sama kita. Dia selalu menepati janjinya. Nah, adik-adik mau nggak di rumah? Kalau kita mempunyai janji kepada teman, kepada mama, papa, atau siapapun itu, kita mau berusaha yang terbaik. Kita mau menepati janji kita. Seperti Tuhan Yesus selalu menepati janjinya kepada kita semua. Yuk kita mau bersama-sama, kita mau menjadi anak yang baik, yang selalu bisa menepati janji. Kita mau pujikan Yesus Tuhanku. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Indah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kembali anak-anak-Mu datang untuk menaikkan doa syafaat. Kami berdoa untuk teman-teman sekolah minggu yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan. Memberkati orang tua kami agar selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari mara bahaya dan sakit penyakit. Untuk kami yang masih belajar online di rumah, kami minta kepadamu Tuhan agar kami diberikan senantiasa semangat untuk tetap rajin belajar. Demikian doa syafaat dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati,
Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah online dari hari ini. Berikan kesehatan buat kami. Kami ingin beribadah kembali ke sekolah minggu. Kami serahkan ke tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita sudah selesai sekolah minggunya. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti sekolah minggu hari ini. Dan tentunya tetap semangat, tetap sehat, dan tetap di rumah. Masih tetap di rumah ya Mbak Wuri? Ya. Biar kita tetap selalu sehat, tetap selalu setia dan memuji Tuhan. Jadilah anak-anak yang selalu menepati janjinya seperti cerita kita hari ini. Dan kita akan bertemu lagi tentunya minggu depan adik-adik sekalian. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi hari ini sama Mbak Asti. Kita mau ngapain nih kira-kira ya? Kita sekarang mau bikin aktivitas nih. Ayo, tadi ceritanya tentang apa ya? Hari ini firman Tuhan bercerita bahwa Tuhan tidak pernah ikat janji. Seperti cerita tadi, Tuhan tidak mengingkari janjinya kepada Bapak Nuh. Ia tidak akan lagi menurunkan badai selama 40 hari. Sebagai bukti bahwa Tuhan tidak ingkar janji, tadi Tuhan memberikan simbol apa? Ayo. Nah, Tuhan memberikan simbol pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan mengingkari janjinya kepada Bapak Nuh. Nah, adik-adik, hari ini kita mau aktivitas bikin pelangi. Hah? Bikin pelangi? Gimana caranya, Pasti? Tenang. Hari ini kita mau bikin pelangi seperti ini, adik-adik. Lihat ya. Nih. Kita bikin pelangi seperti ini. Gimana caranya ya? Yuk, kita bikin bareng-bareng. Nah, adik-adik, hari ini kita akan membuat pelangi sendiri di rumah. Nah, bahan-bahannya yang kita perlukan ada 2 gelas berisi air. Jangan terlalu penuh ya. Lalu kita butuh tisu. Ini tisunya yang tebal ya adik-adik ya. Lalu kita butuh spidol warna. Usahakan warnanya sesuai dengan warna pelangi ya. Magiku Hibiniu. Kalau semua alatnya sudah siap, mari kita mulai membuat pelangi sendiri di rumah. Ambil kertas tisu yang tadi, kertas tisunya yang tebal ya adik-adik. Kalau misalkan masih terlalu tipis, bisa lipat 2 seperti ini ya. Nah, sekarang kertas tisu ini akan kita warnai 2 sisi, kanan dan kiri. Sisi kanan dan kiri ya.
Pertama, ambil spidolnya terlebih dahulu. Karena warna pelangi dimulai dari warna merah, Mbak Asti akan mulai mewarnai warna merah terlebih dahulu ya. Seperti ini adik-adik. Kita mulai. Warna merah di sisi kanan. Nah, kita warnai ya adik-adik ya. Usahakan warnanya pekat ya. Nah, apabila di sisi kanan sudah, jangan lupa sisi kirinya. Kita bikin juga warna merah. Apabila warna merahnya nanti sudah selesai, kita bisa lanjut ke warna selanjutnya. Nah, jadi ada dua sisi kanan dan sisi kiri. Yuk lanjut warna selanjutnya. Nah, adik-adik, ini sudah diwarnai ya untuk sisi kanan dan sisi kirinya. Nah, sekarang kita siapkan 2 gelas isi air yang tadi. Nah, kita akan buat pelanginya dengan air yang ada di dalam gelas ini adik-adik. Caranya, tisu ini kita masukkan ke dalam gelas. Jangan sampai terkena air semua ya adik-adik. Nah, kita tunggu deh sampai warnanya nanti naik sampai sini.